sekarang Wanto sama Wulan sudah berada di salah satu masjid Kiai Merogan yang sangat bersejarah di kota Palembang. Nah, dan di sebelah kita Wulan ada salah siko keluarga dari Kiai Merogan Sekaligus pengurus masjid ini. Bapak MGS Ilham Hasan. Selamat sore Bapak. Sore. Luar biasa Pak, kita nak nanya-nanya Pak soal sejarah dari Masjid Kiai Merogan ini. Kira-kira Masjid Kiai Merogan ini tahun berapa Pak? Ini apa tuh didirikan? Masjid Kiai Merogan ini didirikan lebih kurang tahun 1870. 1870. Didirikan oleh seorang ulama yang karismatik di Palembang pada saat itu yang bernama asli Mas Agus Haji Abdul Hamid bin Mas Agus Haji Mahmud, tapi lebih dikenal dengan Kiai Merogan. Sebetulnya nama itu diambil dari muara Sungai Ogan. Jadi di belakang kita ada muara Sungai Ogan yang bertemu dengan Sungai Musi. Karena lidah orang Palembang agak sulit menyebutkan muara Ogan, jadi disingkatlah menjadi Kiai Merogan. Jadi biar simple. Biar simple, sama dengan Palembang, tapi Palembang. Nama akrabnya. Nama akrab ya. Nama akrab beliau. Jadi banyak orang yang kenal dengan Kiai Merogan itu dengan Kiai Merogan. Kalau nama asli mereka kadang-kadang tidak tahu. Iya benar. Karena selama ini dikenal cuma Kiai Merogan. Terus Pak, keunikan atau perbedaan masjid ini dengan masjid lain itu apa Pak? Yang pertama kalau menurut ahli falakiyah Palembang, ini masjid ini kiblatnya tidak berubah. Dari sejak didirikan sampai sekarang kiblatnya tetap tidak ada perubahan. Nah, ya. Jadi kalau masjid-masjid lain di Palembang ini setelah diukur ulang banyak yang agak miring, ada yang miring ke kanan, ada yang miring. Tapi kalau Masjid Merogan dengan Masjid Long Kidul itu tetap kiblatnya tetap. Kiblatnya tetap. Ya, tidak pernah berubah dari sejak didirikan sampai sekarang. Nah ini itu juga tiang-tiang ini, tiang-tiang Soko Gurunya ini kan terdiri dari 16 tiang yang dibuat dari kayu tembesi atau kayu besi yang keras itu. Itu sudah ratusan tahun tapi sampai hari ini tidak laku. Dan kalau Wanto lihat, kalau tidak salah yang di atas jendela masjid ini salah satu zikir dari Kiai Merogan. Betul. Jadi Kiai Merogan itu setiap kalau dia jalan dengan didayung oleh murid-muridnya dengan melantunkan zikir ini, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ini juga tercantum di pintu makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir ini? Ya, zikir ini sama. Kalau Kiai Merogan di dalam ceritanya tuh beliau mendayung perahu sambil mengalunkan zikir ini. Itulah zikirnya ditulis di masjid. Betul, biar untuk mengenang tetap zikir Kiai Merogan sampai hari ini. Nah kalau di sini kita lihat masjid ini sangat bersejarah bagi wong Palembang, bagi keturunan Kiai Merogan juga. Di sini juga kalau Wanto lihat ini cak perpaduan antara Palembang sama Tionghoa, benar nggak Pak? Betul. Karena beliau ini Kiai Merogan ini ibunya dari Tionghoa. Jadi ibu Kiai Merogan ini bernama Ferawati. Ibu Ferawati. Ya, Ibu Ferawati. Itu memang orang Tionghoa. Jadi menikah dengan Bapak Mas Agus Haji Abdul Hamid atau alias Tanang, bapaknya Kiai Merogan. Setelah melahirkan Kiai Merogan tidak berapa lama dia wafat, Ibu Ferawati. Setahu Wanto, Masjid Kiai Merogan ini ada dua Pak Sikoknya di mana Pak? Selain di sini? Masjid Kiai Merogan ini kalau anunya cuma satu, tapi yang satu lagi namanya Masjid Long Kidul. Terletak di Lima Ilir, samping Bom Baru di Lima Ilir. Long Kidul. Masjid Kiai Merogan juga? Nah, dibangun oleh Kiai Merogan juga. Jadi kembar dua kan. Apa sih Pak Kiai Merogan itu bisa bangun masjid dua ya?
Lalu menurut keterangan beliau ini mempunyai anak laki-laki 2 orang. Satu Muhammad Usman, satu lagi Abu Mansur. Jadi yang Muhammad Usman banyak berdomisilinya di Morogan dan di Satu Hulu, sedangkan yang Abu Mansur banyak berdomisili di Laung Kidul. Karena itu sebagian juga ada yang di Mekah kan kalau turunan Abu Mansur. Tapi karena beliau ini 2 anaknya laki-laki, makanya didirikannya 2 masjid. Yang pertama, kedua masjid ini untuk menampung selama ini kan yang ada cuman Masjid Agung. Jadi kalau sholat Jumat di Masjid Agung itu sudah pertama agak jauh, yang kedua di Masjid Agung itu agak ramai sudah. Jadi oleh karena itu Kiai Merogan buatlah masjid Kiai Merogan di Kertapati ini untuk menampung jemaah dari Tangga Buntung, Satu Hulu, Dua Hulu dan sekitarnya sini, Kertapati dan sekitarnya. Dan mendirikan masjid di Laung Kidul untuk menampung jemaah yang datang dari Pelaju, Bagus Kuning, 16 Hulu dan juga termasuk di 5 Ilir, 3 Ilir dan seputaran Palembang Lama di seberang Ilir sebelah situ. Jadi untuk menampung supaya jangan terlalu jauh ke Masjid Agung, karena satu-satu masjid dulu hanya Masjid Agung dulu. Setelah Masjid Agung baru ke masjid ini. Masjid ini kan sudah lamunian Pak. Kalau dari dulu hingga sekarang kira ada perubahan enggak Pak? Apa perbaikan atau renovasi? Kalau perubahan sih banyak sebetulnya. Kalau masjid ini dulu kan, kalau ini kan dinding ini kan sebagian kusen-kusennya dan kisi-kisinya itu semuanya dari kayu. Sudah itu pintu-pintu jendela-jendelanya ini kan agak lebar-lebar Pak. Dan terbuat dari kayu galau. Jadi kalau sekarang ini sudah di beton misalnya, sudah dipakai ini apa namanya itu, sudah dikokoh dengan beton. Ini sudah, kalau setahu aku sudah 2 kali direnovasi oleh, kalau dulu pernah juga direnovasi. Nah yang besarnya direnovasi oleh Ajalim, Kemas Ajalim Ali, pengusaha kayu pada saat itu, lebih kurang tahun 88 direnovasi. Dan terakhir kemarin direnovasi lagi ini dengan dipasang kacu-kacu ini dengan batu-batu alam di pinggir. Tapi yang bentuk asli masih di tengah. Jadi kayak yang ini ya, dengan pelafon, kayu-kayu lama. Kayu-kayu lama. Biasanya di masjid ini kalau ada hari-hari besar, kemudian ada peringatan mungkin. Itu cak mana Pak? Hari apa mungkin? Ada haul Kiai Merogan. Ini setiap bulan Rejab. Biasanya antara bulan Rejab ini, karena bulan Rejab itu adalah bulan wafatnya Kiai Merogan. Kiai Merogan ini wafat tanggal 17 Rejab. 17 Rajab. Jadi setiap 17 Rajab diperingati di masjid ini. Tapi tidak menentukan cepat dengan 17 Rajab. Biasanya menentukannya pada tetap hari Ahad itu. Cari hari. Tapi dekat-dekat situlah. Dengar-dengar katanya ada pesantren ya Yumiro. Ya kalau pesantrennya ada di Talang Jambi. Oh, di Talang Jambi. Didirikan oleh salah seorang buyut. Jadi buyut beliau masih keturunan beliau di Talang Jambi, dekat bandara Sultan Muhammad Badarudin. Harapannya Dewi Pak untuk masjid ini Pak ke depannya? Apa harapan Bapak sebagai pengurus masjid? Yang jelas manajemen masjidnya harus dibaiki. Yang kedua, kegiatan-kegiatan keagamaan dan juga pembinaan terhadap generasi muda. Nah, di masjid ini nampaknya belum nampak. Jadi generasi muda kita banyak, tapi tidak ada ini kegiatan dari kepengurusan masjid ini. Kami penduduk di sekitaran masjid ini sangat mengharapkan masjid ini punya peran untuk pembinaan akhlak, pembinaan generasi muda, dan pembinaan barangkali juga bisa di ekonomi ummah barangkali untuk memakmurkan masjid dan juga masjid memakmurkan masyarakat di sekitar. Kita masih berada di Masjid Kiai Merogan ya, dan di sebelah kita ini ada Pak Ismail. Selamat sore Pak. Kita nak nanya tentang sejarah dari Kiai Merogan. Hubungan Bapak sama Kiai Merogan itu apa Pak? Kalau saya
di sini anunya keturunan Zuriat yang kelima. Bisa diceritakan Pak sejarah karomah beliau itu yang katanya apa? Lampu ada isikan. Oh, ya. Pada saat mengajar kepada anak muridnya, Kiai Marogan itu menceritakan bahwa katanya di setiap ada air, di situ ada kehidupan. Nah, di situ. Jadi terdengarlah oleh seorang kapitan Belanda. Nah, ini katanya bahan untuk membuang Kiai Marogan ini dari tanah Pulau Sumatera ini. Masuklah kapitan Belanda ini bersama rombongannya ke masjid ini dan ngomong sama Kiai. Jadi katanya kalau Kiai Pacak membuktikan bahwa di setiap ada air itu ada kehidupan, nah boleh Kiai boleh netep lagi di Sumatera ini. Tapi kalau Kiai tidak ada Pacak membuktikannya, Kiai kami ungsi ke daerah lain. Nah, itu. Tapi dijawab oleh Kiai, memang benar katanya di setiap ada air di situ ada kehidupan. Nah yang mak mano yang ini apa jiwang Belanda itu. Kalau memang benarnya katanya Kiai, nah coba katanya kita mbek dogan. Nah lapo itu katanya kan ada buahnya, dogan itu. Nah di dalam dogan itu katanya air itu kelapa itu kan itu ada air katanya. Pak mana ada nih enggak katanya ini apa kehidupan di situ. Nah kami Kiai ya sudah katanya. Nah ini dogan katanya nah, kita saksi sama-sama. Wallahu alam katanya, kita tidak tahu kehidupan apa yang ada dalam ini di situ kan. Akhirnya di golok atau parang, jadi di kapak oleh kemudian Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, pas itu tutup belah dua, akhirnya ada iwak seluruh mulutnya mati Di dalam dogan. Dalam dogan tadi. Tapi Belanda ini penasaran, baru pertama kan, coba sekali lagi ya. Akhirnya nyuruh anak muridnya hasilnya itu. Akhirnya kapitan Belanda itu deh pakai pedangnya, akhirnya di kapak genyong apa itu akhirnya mulutnya juga masih iwak seluang ada. Nah katanya di apa kapitan Belanda itu ngata ke Kiai ini saktinya katanya. Kalau itu nah kami tidak baca apa lagi, kami sudah nyaksikan membuktikan bahwa Kiai ini memang sakti, bahwa di setiap ada air itu ada kehidupan. Nah, akhirnya dia pamit langsung lari. Jadi Kiai Marogan masih tetap di Palembang ini untuk ngajar ke dakwanya. Nah, di situ. Jadi di Belanda itu kepengen ngusir aturan Iya tadi. benar. Dengan karomah Kiai Marogan itu laju tidak jadi. Tidak jadi benar. Jangan lupa saksikan program Ado Gawe di Indosiar Palembang.